Ada kuburnya, ada. Jadi masa kecilnya kasihan sekali. Saya lihat waktu ini, waduh, sudah miskin, jelek waktu itu, ya kan? Ya kan? Tapi dia bisa melalui masa sulit, dan masa sulit itu justru menjadi jembatan untuk beliau berhasil merintis gereja, melayani, membapai banyak orang. Jadi saya mau tanya kepada Pak Joko, bagaimana melihat masa lalu Bapak? Ya, saya sedikit cerita bahwa seperti tadi singgung Pak Paulus Wiratno, saya usia 1,5 tahun ya, bapak saya di tahun 65 dibunuh secara sadis. Ya. Jadi dihajar, dipukuli sampai kemudian ditembak, tapi hari itu belum meninggal. Dimasukkan ke sel dan semalaman tidak diberi up. Ya. Lalu besok diseret dengan truk di Makadam, jalan berbatu-batu. Itu pun belum meninggal. Lalu kemudian bak ke kuburan dan dikubur hidup-hidup Pak Paulus. Dikubur hidup-hidup. Iya, dan terakhir itu saksi sejarah ya, mereka yang langsung menyaksikan, itu dicangkul kepalanya sampai semua otak terburai. Dan kemudian kalau orang Jawa itu kan kalau di kuburnya itu kepala di utara gitu ya. Tapi kalau bapak saya karena dianggap orang yang tidak layak, jadi menghadap barat dan timur. Dan itu menyadarkan saya saat saya mulai SD itu, saya tidak punya ayah, jadi fatherless ya, seorang yang memang itu kalau lihat anak kecil di desa dipanggul itu Pak Paulus, itu cengklek digendong di belakang, saya hanya bisa menangis saja karena aku tidak mendapatkan. Tapi begitu saya SMP, lihat seorang ayah atau ibu pegang tangan anaknya, saya marah sekali. Marah saya memang seperti itu, sehingga setiap kali malam tanggal 30 September saya gelisah sekali. Dan biasa waktu itu SD harus nonton film G30 SPKI. Ya. Kalau tidak nonton nilai saya bisa 3, nilai sejarah. Dan itu dilematis ya. Di film itu 7 jenderal disiksa sepertinya seperti itu. Tapi dalam kenyataan hidup saya, bapak saya dibunuh secara sadis. Ya Pak, apa yang terjadi di benak dan di perasaan Joko Dwi waktu masih kecil SMP, waktu tahu bahwa ayahmu dibunuh secara sadis dan engkau tidak pernah mengalami pembapaan, selain marah kalau melihat ada anak-anak yang digendong orang tuanya. Sebagai seorang Joko Dwi yang masih SMP, masih remaja, bertumbuh tanpa ayah, apa yang ada di dalam hati? Ada dendam, ada rasa dongkol, apa yang ada? Saya dulu bukan Kristen. Jadi remaja itu saya beragama yang lain, dan saya tumbuh dalam keadaan di mana saya luka batin ya, tertolak, dan saya kemudian punya dendam kesumat ya, bukan sekedar dendam Pak Paulus. Ya. Saya ingin membalas kematian bapak saya, dan saya di kampung itu sudah bisa buat petasan yang dari bambu petung gitu ya. Ya. Dan itu tidak disulut dengan sumbu tapi dites dengan baterai. Jadi itu bisa meledak, batu saja bisa hancur. Dari remaja saya sudah belajar membuat seperti istilahnya bom sederhana, dan itu mudah sekali. Dan saya ingin waktu itu gimana ya caranya saya bisa bergabung kepada kelompok bisa membalas kematian bapak saya. Entah anak keturunannya yang membunuh bapak saya atau orang tuanya yang masih ada gitu. Saya mesti cari-cari, dan kemana-mana saya bawa senjata tajam yang kecil gitu di saku, karena saya sudah kalau begitu tahu siapa dia yang mungkin bersangkut paut dengan kematian bapak saya akan bunuh gitu. Bagaimana Bapak setelah melalui semuanya ini, bagaimana bisa berdamai dengan masa lalu yang seperti itu sebagai seorang pribadi? Kapan titik pertama Bapak menyadari bahwa kalau saya membiarkan dendam seperti ini, saya yang akan rugi? Ya. Saya harus membuat sesuatu supaya hidup saya tidak diikat atau dikungkung oleh dendam masa lalu. Jadi setelah lulus SMP, dan saya ingat waktu itu
ada seperti apa ya, ibadah kebaktian kebangunan rohani mungkin namanya di desa saya, juga desanya Pak Paulus, itu tahun 1981. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu usia saya 17 tahun. Kenapa tidak tahu? Karena saya nggak pernah ulang tahun. Dan saya nggak tahu pasti waktu itu tanggal lahir saya. Jadi di KTP saya 2 Juli 1964. Tapi sebenarnya ternyata 9 Juni. Kok sama dengan saya sama ya? Gitu ya. Saya punya 3 tanggal ulang tahun. Oh gitu ya. Menurut Pak Lurah beda, menurut Ibu saya beda, menurut Bapak saya beda. Ya. Jadi yang ada sekarang di KTP 2 Juli 1964, tapi lahir saya 9 Juni. Jadi saya ulang tahunnya tetap 9 Juni ya. Dan kemudian saya seorang yang memang tidak punya figur ayah, dan kemudian 1981 bertobat, tahun 82 pertengahan saya terpanggil ya untuk masuk sekolah Alkitab di Berea. Dan kemudian 3 tahun saya selesai dan mulai merintis pelayanan di Klaten, kira-kira 6-7 tahun, 86 mulai pelayanan sampai 93. Dan itu saya belum mengalami yang namanya pemulihan. Jadi masuk sekolah Alkitab masih membawa luka lama. Luka lama. Dampaknya apa pada waktu itu? Ya saya sangat apa istilahnya, petasan itu sumbu pendek. Mudah meledak kemarahan, lalu mudah tersinggung, bahkan saya masih tetap susah mengampuni. Ya, temperamental. Saya orang yang mudah melukai dan seringkali tidak menyadari Pak Paulus. Tapi kalau saya tersinggung sedikit udah marah sekali. Kalau saya jalan gitu ada orang cuman lihat biasa, saya bisa marah. Kenapa matamu melotot katanya? Ya. Kalau saya pergi-pergi dan tanya alamat pasti disasar kayak gitu. Apa disasar kayak? Disesatkan. Disesatkan karena nggak sopan katanya, padahal biasa aja. Jadi Pak, tadi menarik sekali, Bapak kan bukan lahir dari keluarga Kristen. Mohon maaf, Bapak lahir dititipkan di keluarga lain, bukan Kristen. Waktu SD ya, SD itu saya ikut bude saya, dari kakak dari bapak. Dan di kampung itu nggak ada satupun orang Kristen. Bahkan kalau ada anjing masuk kampung itu dari kampung tetangga, itu dibunuh Pak. Dibunuh bukan dimakan, bukan dimakan, dibunuh karena kampung itu steril banget, harus benar-benar tidak ada yang boleh najis. Gitu. Kalau di kampung saya lain Pak, kalau ada anjing masuk dan tidak ada pemiliknya, dibunuh kemudian dijadikan pesta. Nah saya mau bertanya, apa yang membuat Anda Bapak Joko Dwi waktu itu masih remaja, umur 17 tahun, kok menghadiri KKR, dan apa yang terjadi setelah itu? Apa yang membuat Anda akhirnya percaya Yesus? Karena saya tahu Anda sudah dikaderkan untuk menjadi orang yang pemuda yang kuat di agama Anda. Jadi saya sebenarnya juga sudah khatam membaca kitab yang ya saya sebutkan aja ya, kitab Al-Quran saya sudah khatam. Dan buat kami dulu membaca itu tidak harus tahu, karena yang dicari adalah pahala, bukan arti yang harus kita pahami. Karenanya saya sudah khatam itu, dan kemudian saya setelah ikut ibu lagi pulang ke desa kami, desa Pak Paulus dan saya. Lalu di sana saya sudah dibentengi oleh ustadz dan sebagainya. Pokoknya nggak boleh jalan saja, hindari gereja gitu. Walaupun lebih jauh jangan lewat itu depan gereja. Pokoknya harus hindari karena najis ya, karena bahkan nanti bahaya kamu bisa terbawa ke sana. Tapi kenyataannya waktu itu saya ingat banget ada kebaktian kebanan rohani 3 hari ya. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan yang melayani waktu itu dari Salatiga Bapak Pendeta Markus Soekarno. Ada saudara saya namanya Mas Rohan itu, tapi sekarang ada di satu tempat transmigrasi. Itu bawa saya malam pertama hanya agak jauh dengar nyanyi-nyanyi. Malam kedua saya diajak lebih dekat lagi Pak Paulus. Dan yang malam ketiga saya langsung diajak masuk. Nah, itu pintar itu orang itu. Rohan ya, saya masih ingat. Rohan teman saya Pire, tahu Pire. Orang di sini tidak tahu Pire, nyari ikan di sungai. Itu Rohan teman saya. Terus? Nah, dia ngajak saya, terus akhirnya masuk gitu. Nah, malam ketiga itu yang KKR itu, saya duduk di bangku agak tengah, kayak kayu yang panjang, kemudian ada kaki di kanan kiri itu, dingklik ya orang Jawa, tapi yang panjang. Kemudian
Pak Pendeta itu sampaikan firman, saya saya juga agak ketakutan karena orang-orang di sekitar teman saya takut melihat ya saya ke situ. Lalu Pak Pendeta itu setelah khotbah dia seperti menyampaikan selamat datang pada yang baru datang gitu. Tolong kalau ada yang baru datang angkat tangan. Saya nggak mau. Ya. Saya nggak mau setan, saya pegangan ini bangku yang saya. Tapi tiba-tiba seperti ada kekuatan yang tangan dua saya itu ngangkat sendiri gitu. Ya. Saya bilang siapa yang ngangkat tangan saya? Saya bilang nggak ada katanya. Ya, ya. Lalu sudah angkat tangan, saya turunkan. Saya malu sekali. Dan rasa terancam kalau ada. Karena saya takut ada yang lihat di luar kan. Ya. Yang kedua dia bilang tolong yang sudah angkat tangan berdiri gitu. Saya pegangan bangku lagi. Saya nggak mau berdiri. Ya. Pantat saya itu seperti ada yang ngangkat itu Pak Paulus. Ya. Saya langsung berdiri gitu, nggak tahan ya. Kemudian setelah suruh maju, ada kekuatan entah apa itu Pak. Saya maju dan kemudian didoakan dan mulai 1981 itu saya percaya Yesus. Jadi saya mau tanya, ini luar biasa ya, orang yang sudah di-training untuk menjadi kader pemuda yang militan, yang mungkin radikal. Saya lihat sebetulnya agak radikal waktu itu, karena kalau lihat jalan lewat gereja enggak mau, harus menjauh karena memang sudah di-training, ya kan? Kok tiba-tiba datang ke kebaktian dan mau percaya Yesus, yang membuat Anda pada akhirnya percaya Yesus itu poin yang mana? Nah, setelah maju kan diajak terima Tuhan dulu sebelum didoakan. Itu memang orang tua saya sudah Kristen duluan. Bahkan saya kalau di rumah itu ya memang punya piring sendiri, gelas sendiri yang tidak boleh dipakai ibu saya, adik saya. Najis. Walaupun nasinya tetap punya ibu. Saya orang bilang, loh kamu nggak pakai piringmu sendiri, tapi nasinya dari mana? Ya dari orang tua saya. Ya itu najis juga katanya. Jadi kemudian saya ada seperti bukan suara Pak Paulus, tapi ada dorongan di hati itu yang saya nggak bisa tahan. Jadi ada keinginan sebenarnya bertentangan. Saya nggak mau, saya ini Muslim. Karena hari Jumat saya masih Jumatan. Minggunya saya sudah mengambil keputusan untuk percaya. Gereja. Dan Seninnya ada sensus penduduk. Lalu yang nyatet sensus itu bilang, Bude, Mas Joko nganu ya, agamanya ini ya. Oh enggak, sudah nganu kok, kemarin saya ke gereja, loh Jumat masih ke sana gitu katanya. Enggak, minggu kemarin sudah mengambil keputusan. Saya kemudian diancam oleh kelompok saya. Jadi sudah ada yang siapkan pelintengan, ketapel. Ya. Kemudian kalau saya itu banyak orang yang enggak tahu atau pelintengan itu apa ya. Ya kayak pelintengan itu yang ketapel, untuk membuat hampir sama dengan yang untuk membunuh Goliat itu. Iya. Kemudian saya disantet juga. Tapi bersyukur karena sudah percaya Yesus walaupun orang baru, santet tidak empan. Itu beberapa kali. Ada demi turun tulit setan ratuyan. Ya. Luar biasa, ngerti ya yang lain. Pak, ini menarik sekali dan pada akhirnya saya juga kaget waktu Pak Joko, waktu itu Joko Dwi yang baru percaya Yesus kemudian mengambil keputusan masuk sekolah Alkitab. Betul. Apa yang mendorong Anda akhirnya masuk sekolah Alkitab? Jadi waktu itu seperti waktu saya pengen ke gereja dan percaya Yesus ada dorongan. Juga di dalam hati saya, dalam hidup saya ini, orang seringkali begini, saya waktu dipanggil Tuhan tuh langit terbuka, ada suara, hai Wiratno pergilah sekolah Alkitab itu kan. Saya nggak ada itu, saya nggak ada langit terbuka, nggak ada penglihatan, nggak ada mimpi. Tapi ada dorongan yang saya sendiri Pak Paulus, saya tidak bisa menahan. Karena nggak ada ceritanya keluarga kami ada yang Kristen bahkan jadi pendeta. Sedangkan pendeta itu pada zaman kami yang masih remaja itu bukan pekerjaan favorit. Sebab lihat Pak Pendeta kita itu gereja perintisan itu minta belas kasihan Tuhan dan kita jemaat kan. Betul. Digilir kasih beras sekilo tiap hari gantian itu. Dan itu bukan pekerjaan yang jadi kerinduan anak-anak muda pada zaman itu. Tapi saya nggak bisa tahan. Bahkan kemudian saya cerita sama orang tua saya sendiri dicegah. Karena kamu harus kerja, anak laki bantu orang tua. Yang kedua lihat itu Pak Gembala kita, hidupnya aja susah. Minta belas kasihan kita sedangkan kita miskin. Kamu mau makan apa nanti? Jadi
ada banyak nasihat. Lalu teman-teman sekampung begitu dengar saya mau sekolah pendeta, wah mereka berkata, Mas, jadi pendeta itu tanggung jawabnya besar. Bapakmu itu dikatakan Enggak punya gaji. Enggak punya gaji. Bapakmu tuh dulu istrinya banyak. Kalau pendeta kan enggak boleh poligami katanya. Cukup satu istri dan sampai mati. Ya. Enggak mungkin kamu sanggup. Saya bilang juga, iya ya, tapi saya enggak tahan ini. Enggak bisa mencegah. Bahkan kemudian orang apa ya? Teman-teman gereja pun tahu bahwa ini enggak bisa kamu sekolah. Ini berat. Kamu di kampung saja suka ngapusi. Ya, ngapusi apa ya? Ya. Bohong. Kalau bukan saya dulu salah satu orang yang paling miskin ya di kampung itu. Rumah kami gubuk, bukan rumah. Lalu kalau musim Rumahnya dulu kayak kandang ayam. Ya, serius. Dan itu. dia harus kerja keras, memang saya ingat harus ngarit, ya toh, ngangsu, ngarit, ya kan, kerja keras untuk bisa bertahan hidup. Terus kalau musim buah sana tuh banyak mangga, rambutan, kemudian duku ya Pak Paulus ya, durian. Setiap musim buah walaupun saya nggak punya buah, saya selalu panen buah. Ya, ya, nyolong ya kan, mencuri dari tetangga. Saya handal. Saya nyuri bisa 2 karung gitu. Jadi bukan cuma 1-2 kilo. 2 karung kan ada yang menanam, ada yang memanen. Ya. Sampean bagian saya memanen. bagian menuai itu. Jadi orang ragukan, nggak mungkin. Bahkan ada pepatah Jawa nanti diartikan, sabdo pendeta ratu tan kenowo lawali. Itu artinya pendeta dengan raja itu kalau sudah ngomong nggak boleh dolak-dali. Ya. Kamu nggak mungkin, nggak bisa. Jadi semua orang meragukan, bahkan termasuk saya sendiri. Tapi dorongan itu Pak Paulus, saya nggak bisa tahan, karena nggak tahu apa itu waktu itu. Lalu saya ambil keputusan sekolah pendeta. Nah, poin yang hari ini, nanti besok dilanjutkan mengenai poin yang lain. Tapi hari ini saya mau tanya Pak Joko, bagaimana Anda, katanya kan sampai di sekolah Alkitab masih membawa dendam itu, rasa jengkel, dendam karena perlakuan orang terhadap ayah Anda, dibunuh, disiksa dan sebagainya. Bagaimana Joko Dwi bisa melakukan rekonsiliasi hati sehingga bisa berdamai dan bisa dipulihkan dari kekurangan pembapaan tadi? Ya. Jadi sebenarnya kita bertobat percaya Yesus itu diselamatkan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tapi untuk mengalami sebuah pemulihan Pak Paulus itu harus mengerti kebenaran. Jadi saya bertobat 1981, saya lulus sekolah Alkitab pertengahan Mei, kalau nggak salah Mei 86, 86, dan kemudian saya mulai pelayanan di Klaten. Saya sudah pelayanan, sudah merintis gereja, dalam jangka waktu 6 tahun saya bisa bangun gereja dari hanya 5 keluarga, kemudian bisa bangun pastori, jemaat dari 5 keluarga. Waktu saya pindah ke Salatiga merintis gereja baru menikah, itu sudah 150 jemaat, dewasa, belum anak muda dan sebagainya. Tapi rasa terluka, tertolak dan kemudian sakit hati, dendam itu masih ada. Karena ternyata itu perlu sebuah pengakuan. Ada pepatah, ada apa ya, slogan apa tuh? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Betul. Nah, kalau kita selalu menyembunyikan sesuatu yang negatif, yang buruk di masa lalu kita, karena kadang kita malu. Kalau diketahui siapa saya pada masa lalu, tidak bisa berdamai, tidak bisa terima dengan apa yang terjadi dengan hidup saya, maka saya tidak akan pernah mengalami yang namanya dipulihkan. Jadi titik balik dari Pak Joko Dwi mengalami pemulihan dan bisa mengampuni orang-orang yang menyiksa orang tua ayah Anda terutama, itu kapan dan apa yang menyebabkan Anda mengambil keputusan untuk mengampuni mereka? Oke, jadi saya bertobat 1981, lulus sekolah Alkitab 1986, kemudian saya menikah 1994. 1994 saya menikah dalam kondisi, jujur saja saya sudah pelayanan, sudah jadi hamba Tuhan, sudah bahkan pernah keliling Indonesia, keliling Malaysia, itu masih muda sebelum nikah, 3 bulan penginjilan. Tapi ada saja kehidupan saya yang benar-benar belum mengalami kesembuhan. Setelah saya menikah 1994, ada seminar waktu itu, awal-awal ada almarhum Edwin Louis School
dan Pak Edilio, pria sejati. Itu 1997 Pak Paulus. Itu pertama di Jogja saya ikut, yang kedua di Semarang. Nah di Semarang itu di awal di mana Tuhan mulai menjamah hidup saya. Waktu Pak Edwin Lewis sampaikan firman tentang luka batin, kemudian fatherless, tidak punya figur ayah, sehingga saya ini menjadi seorang yang kehilangan daya juang karena gara-gara tidak ada ayah. Jadi pecundang saya ini, tidak pernah berani bertanding, tidak pernah berani mencoba, sehingga hidup saya nggak pernah maksimal. Nah 1997 setelah Edwin Lewis sampaikan firman, Pak Edilio ngajak kita penyembahan. Saya duduk di bangku barisan 2 di gereja JKI Injil Kerajaan, tempatnya almarhum Pak Petrus Agung. Lalu dalam penyembahan itu tiba-tiba Pak Edilio menyampaikan seperti karunia perkataan pengetahuan. Dia berkata bahwa di sini ada seorang hamba Tuhan yang masih terluka, tidak ada figur ayah. Sejak dalam kandungan kamu sudah tertolak, kamu jatuh bangun dalam dosa, sekarang kamu sudah menikah, bahkan kau masih dendam. Langsung disebutkan secara jelas begitu. Ya. Kira-kira usia 1,5 tahun kamu sudah, 1 tahun sekian lah dia bilang. Bapakmu meninggal dengan cara yang mengerikan karena dibunuh, dia bilang. Dia bisa tahu gitu, melalui pimpinan Roh Kudus luar biasa. Terus dia mulai mendekat dan saya pikir itu cerita kesamaan aja dengan saya, bukan saya, tapi saya dalam hadirat Tuhan ya, tangible banget, nyata banget hadiratnya. Sampai kemudian beliau terus maju dan sebutkan semakin detail itu, dan kamu sekolah teologi, sekolah Alkitab, dan kamu sudah menikah, tapi hingga sampai hari ini engkau masih terluka, engkau masih dendam, bahkan kamu punya rencana bagaimana bisa membalas kematian bapakmu. Dan kemudian dia mendekat di samping saya, dan kamulah orangnya. Wow. Saya langsung terlempar Pak, terlempar, saya kemudian terjatuh dan kemudian seperti tergelepar-gelepar kayak manifestasi. Dan kemudian beliau angkat dengan pelayan Tuhan yang lain. Lalu beliau tanya, siapa namamu? Saya Pendeta Joko Dwi Karyanto. Hari ini saya akan berdiri atas nama bapakmu. Siapa nama bapakmu? Muhyahya. Kamu terluka banget, kamu seorang yang masih dendam, meskipun kamu pendeta, kamu masih sangat temperamental, kepahitan dan sebagainya. Hari ini aku berdiri atas nama bapakmu Muhyahya. Dia bilang, pegang tanganku, aku minta ampun nak kepadamu. Sejak dalam kandungan aku sudah selingkuh dengan banyak wanita yang membuat kamu tertolak. Dan aku minta ampun nak, karena aku tidak menjadi seorang ayah yang bisa berada di sampingmu. Wah, saya sudah gak tahan Pak Paulus. Dan dia peluk saya, dan dia berkata, ini pelukan seorang ayah yang kamu rindukan sejak kecil, yang kamu tidak pernah terima. Kamu tidak pernah terima. Pak Edilio doakan saya dan peluk saya erat. Saya sebelumnya saya nggak pernah bisa peluk anak maupun istri atau orang lain begitu erat Pak Paulus. Ada seperti sesuatu yang menahan untuk saya bisa kayak ada tembok begitu. Saya doa menyebut Bapa di surga, saya nggak bisa, karena aku nggak punya ayah. Dan aku sangat jadi benci kalau ada orang tua yang memarahi saya, itu saya lawan itu. Kenapa? Akhirnya kadang-kadang saya lihat kok anak SMP, SMA pada demo bakar sekolah, itu ternyata kan akibat dia tidak punya figur ayah, tertolak. Wow. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak punya figur ayah, ditinggalkan, dikhianati oleh seorang ayah, makanya kan bilang, ayah jangan buat marah anakmu. Wow, saudara-saudara, ini pengalaman yang luar biasa, karena pada akhirnya kita harus menyadari, walaupun Pak Joko sudah menjadi seorang hamba Tuhan melayani, ternyata dendam itu masih tersimpan dalam hati, dan itu menjadi penghalang. Itu menjadi seperti tembok Tuhan bekerja melalui dia, artinya menjadi penghalang untuk Allah bekerja. Betul. Dan pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan, di dalam waktunya Tuhan melalui Pak Edilio, Bapak mengalami pemulihan yang luar biasa. Apa pesan Bapak kepada orang tua, kepada anak-anak yang mengalami hal yang sama, penolakan, kurang diterima, pelecehan, tidak ada pengakuan? Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada mereka? Ya tadi Pak Paulus sempat tanya, bagaimana bisa berdamai dengan masa lalu kita? Saya dulu nggak bisa terima. Waktu ada ayat berkata, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin. Rancangan yang memberi hari depan yang penuh harapan. Waktu saya baru-baru ngerti itu, saya nggak bisa terima. Bagaimana mungkin saya kehilangan bapak
Bapak saya ini orang punya kedudukan dulu namanya Dewan Perusahaan Pak Paulus. Ya. Jadi kalau perkebunan karet, kopi itu ada sinder, kepala sinder, itu kepala perkebunan namanya sinder. Bapak saya itu kepala sinder atas seluruh Kabupaten Kendal. Jadi punya rumah yang bagus, gereja Katolik itu tanahnya itu milik kami dulu Pak Paulus, dan itu milik pribadi. Rumah kami di situ dulu. Ya, ya. Dan kemudian kok saya protes sama Tuhan. Saya kan harusnya hidup dalam kemakmuran karena bapak saya orang kaya, penuh kedudukan. Tapi tiba-tiba bapak saya meninggal, ibu saya jadi miskin. Saya kemarin guyonan dengan Pak Paulus bahwa kadang ada yang mengajak saya untuk, yuk makan nasi pincuk pakai daun itu. Wah sedap sekali, enak Pak Joko. Buat saya nggak enak. Kenapa? Itu ingat masa lalu kami dalam keadaan miskin. Waktu kami kecil itu piring mangkok bisa digadekan. Dan karena kami nggak bisa makan, akhirnya kami makannya pakai daun pisang, kadang daun jati. Nah kemudian saya waktu itu belum bisa terima, saya belum bisa berdamai dengan masa lalu saya. Tapi setelah saya dipulihkan Pak Paulus, ternyata saya kemudian mengerti bahwa mengapa saya diizinkan dalam kehidupan sangat miskin. Tuhan berkata kalau kamu hidup dalam kemakmuran, kekayaan, kamu nggak mungkin bertobat, apalagi memenuhi panggilanku. Semua yang menghalangi seolah-olah dalam bahasa vulgarnya disingkirkan. Ya betul. Bukan karena bapak saya mungkin melarang, tapi kehidupan yang mewah itu membuat saya tidak mungkin saya bisa bertobat. Model kayak begini ini sombong gaya, macam-macam. Jadi Tuhan izinkan melarat lah. Ya melarat itu, sampai kemudian saya mengalami panggilan Tuhan. Lalu hari ini sejak saya menikah, bahkan sebelum menikah sejak saya jadi hamba Tuhan, selalu pengen ngasuh anak-anak yang terlantar. Saya punya hati yang tidak bisa melihat anak tidak sekolah. Saya bisa menangis dengan anak-anak yang sedang dalam kesedihan. Dan sekarang kami selain mengembalakan jemaat di Salatiga, kami juga punya anak asuh Pak Paulus. Ya, anak raja ya, panti raja. Untuk anak raja menyekolahkan mereka. Dan saya sudah melihat sangat bagus sekali plan Pak Joko. Karena waktu Pak Joko saya mau nanti kita lanjutkan. Tapi saya mau Pak Joko bicara kepada kita semua, para ayah, para ibu, bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak kita, dan juga kepada anak-anak yang masih ada kepahitan dengan orang tuanya, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi tertolak itu macam-macam. Anak bisa tertolak sejak kandungan, karena mungkin dia dikandung dalam keadaan di luar nikah misalnya. Pasti selalu ada keinginan bagaimana menghadapi ini. Bisa pengen digugurkan, pengen digagalkan dan sebagainya. Itu anak sudah tertolak. Kalau tidak ada pemberesan, ya. Orang tua mengakui bahwa pernah ingin melakukan itu anak akan jadi pemberontak. Dan bahkan ada kutuk kecelakaan, entah gimana saja. Itu kadang kita berpikir, kamu ini sudah diperhatikan, disayang sama orang tua. Anak itu terancam. Saya pernah mengkonseling suami istri. Anak yang pertama itu setiap kali ditegur Pak Paulus, dia pegang pisau. Cuma ditegur. Lalu saya bilang, pasti Bapak Ibu pernah mau ngegugurkan, iya. Dia merasa terancam hingga sampai sekarang bahwa Bapak Ibu dia perasaan sejak dari kandungan berarti sudah sadar kalau mau digugurkan gitu. Ya, sudah sadar Pak Paulus. Itu terbawa loh. Dan akhirnya anak itu setiap kali ditegur dia pegang pisau atau pentungan, pokoknya mau melawan orang tua. Jadi memberontak. Ternyata waktu ditanya, saya waktu itu selalu seperti diancam Pak Joko. Saya masih kalau tidur aja ada pisau. Dan setelah kami ada rekonsiliasi, mengakui, minta ampun, anak itu dipulihkan. Amin. Jadi ada pengakuan. Jadi orang tua tidak ada salahnya kalau pernah memang ada penolakan, pernah mau menggugurkan, misalkan ada, dan anak masih hidup, tidak ada salahnya merendahkan hati dan minta maaf, mengakui. Pak. Seperti Pak Edileo mewakili ayah bapak tadi. Saya. Wow. Bahkan di gereja yang saya layani itu ada seorang ibu yang selalu bertengkar sama anaknya yang nomor 3. Dan tidak pernah cocok. Ibunya, anaknya merasa kalau ngomong sama ibu yang bentak-bentak, dan anaknya juga begitu. Setelah saya tanya, dia nggak siap karena usia 40 tahun ngandung lagi waktu itu. Dan sekarang anaknya sudah mahasiswi. Waktu saya temukan dan ada rekonsiliasi, sekarang pulih mereka. Dipulihkan. Bahkan anak ini tidak sakit-sakitan. Ya. Tadi saya ingat Bapak bilang keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Maka tidak ada salahnya orang tua kalau pernah punya rencana yang jahat atau rencana yang tidak baik atau bermusuhan, tidak mau mengakui anaknya itu mungkin
anaknya siapa, Ya, itu bermasalah itu. Ya, saya masih ingat ada lagu Aku Anak Siapa. Iya, ya. iya. Setiap anak itu pengen pengakuan, benar Pengakuan, itu. iya, Tidak betul. adanya pengakuan bisa membuat anak merasa tertolak dan itu akan menjadi pribadi bermasalah. Oh iya, pasti. Dan kalau tidak ada penyelesaian, hidupnya bermasalah. Kalau menikah, pernikahannya bermasalah. Kalau punya anak, anaknya bermasalah. Kalau hidup di komunitas, komunitasnya bermasalah. Kalau datang ke gereja, gerejanya bermasalah. Jadi saudara, tidak ada cara lain kecuali kita harus melakukan rekonsiliasi. Betul, terbuka harus. Ya kan, terbuka dan seperti apa yang dilakukan Pak Edi Leo kepada Bapak mewakili ayah, Karena minta saya sudah maaf. meninggal. Saudara-saudara, saya mau di akhir perjumpaan kita, besok kita lanjutkan, masih ada yang lebih dahsyat daripada ini. Amin. Bagaimana mengubah kegagalan dalam pelayanan menjadi keberhasilan. Tapi saya mau Pak Joko kita berdoa buat semua saudara-saudara kita yang menonton, yang mendengar lewat radio. Doakan mereka yang mungkin masih menyimpan kepahitan dan hari ini mau mengampuni ayahnya atau mengampuni ibunya. Mungkin Pak Joko bisa mendoakan mereka? Bisa. Mari kita berdoa, saudara-saudara yang selama ini masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan dendam karena pernah dibullying, pernah direndahkan, pernah ditolak. Mungkin saudara pernah merasa tidak diterima. Atau mungkin Anda sebagai orang tua pernah berlaku tidak baik kepada anakmu, mungkin pernah mau menggugurkan, menolak, menyingkirkan anakmu dan tidak ada rekonsiliasi sampai hari ini, sehingga masing-masing menyimpan kepahitan. Tidak ada salahnya taruh tanganmu di dada dan izinkan Tuhan akan memulihkan, karena pengakuan Anda, keterbukaan Anda, kesadaran Anda akan memulai mengawali pemulihan yang akhirnya akan merestorasi kehidupan Anda, ekonomi Anda, pernikahan Anda, masa depan anak-anak Anda. Mari Pak Joko. Yuk kita berdoa. Bersyukur untuk share hari ini, kami percaya Tuhan memberikan pewahyuan buat semua Bapak Ibu, saudara-saudara kami, baik yang menonton di live streaming maupun radio Dian Mandiri atau semua yang ada onsite di tempat ini. Kami masing-masing pasti punya masa lalu yang buruk, ada yang ditolak sebagai seorang anak karena jenis kelamin, ada karena tidak kesiapan sebagai suami istri yang baru menikah, atau ada yang lahir di luar nikah, bahkan tidak tahu siapa bapak yang sampai hari ini, sehingga engkau merasa sakit hati, engkau sedang mencari-cari, bahkan bukan sekedar ingin temu dan rekonsiliasi, seringkali ingin membalas bagaimana rasa sakitmu. Pada saat engkau mengalami keadaan seperti itu, terluka, tertolak, talenta, potensi yang ada dalam hidupmu tidak akan bisa maksimal, engkau akan hidup dalam kutuk. Bahkan terus ada akar pahit yang tumbuh sehingga mendatangkan kerusuhan dan mencemari banyak orang. Karena itu hari ini di hadapan Tuhan, saya mewakili para ayah di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti siaran ini. Saya minta ampun sebagai seorang ayah yang membangkitkan kemarahan di hatimu. Bahkan ada anak-anak yang karena korban perceraian, keegoisan karena orang tua. Ampuni saya nak, ampuni kami nak, bapakmu, supaya engkau melepas pengampunan. Sehingga apa yang pernah engkau alami bahkan masih membekas hari ini, cabut akar pahitmu dengan cara melepas pengampunan terhadap ayah maupun ibu dalam nama Yesus, sehingga engkau tidak lagi menyimpan rasa dendam. Yang ada adalah hati yang penuh dengan pengampunan. Hidupmu diubah menjadi indah, penuh dengan manis, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, memberi hari depan yang penuh harapan. Itu bisa terjadi engkau hamba Tuhan seperti saya. Engkau sudah pelayanan sekian tahun, sekian puluh tahun, tapi engkau berkutat dengan rasa dendam, sakit hati, bahkan engkau menjadi pribadi yang temperamental. Hari ini hidupmu akan diubah dan dipulihkan secara ajaib pada saat engkau terbuka dan mengakui Tuhan. Aku melepas pengampunan buat ayahku, papaku, bapakku, bahkan juga ibuku yang mungkin ada di antaramu. Begitu lahir engkau diserahkan kepada orang lain, bahkan engkau dibuang dan tidak diakui. Sekarang ampunilah bapakmu, ibumu dalam nama Yesus. Jadi dalam kehidupanmu sembuh secara total. Mulai hari ini ada hal-hal yang ajaib Tuhan nyatakan. Kegagalan diubah menjadi keberhasilan, kematian diganti dengan kehidupan, kutuk diubah jadi berkat.
Apa yang tidak pernah tercapai hari-hari ini Tuhan wujudkan dalam hidupmu. Tidak ada lagi penundaan. Semua janji Tuhan digenapkan atas hidup semua kalian. Bahkan berkat yang Dia curahkan tidak terjadi kebocoran. Tidak ada pundi-pundi yang berlubang. Semua rapat dalam nama Yesus. Engkau terima secara utuh berkat rohani, jiwani, jasmani, berkat pemulihan, berkat ekonomi yang makmur, keuangan. Hidupmu tidak sekadar cukup, lebih dari cukup. Bahkan mengalami kelimpahan tanpa batas. Amin. Bersyukur berkati Pak Paulus, semua staf, Ibu Marlise, bahkan juga Mercy Indonesia bersama dengan semua pelayan yang ada akan membawa pemulihan secara ajaib. Baik setiap pribadi, mulai dari anak-anak, kami para orang tua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin.